Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Cek feedback. Tadi paling feedback. Babu tazwijin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa fadliha radhiyallahu anha. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan keutamaan Siti Khadijah. Walau alam ya, mengapa ini disimpan agak ke akhir, tidak di bagian awal oleh Imam Bukhari. Di sini juga saya tidak mendapatkan penjelasannya. Khadijah ini Khadijah binti Khuwailid. Beliau dinikahi oleh Nabi SAW di usia 25 tahun, Nabi 25 tahun. Dan menurut riwayat Khadijah saat itu 40 tahun. Khadijah ini seorang pedagang yang Nabi SAW mengambil barang dagangan kepadanya untuk didagangkan di Syam. Di sini tergambar jelas ya bagaimana etos kerja seorang anak muda Nabi Muhammad SAW. Kermah sudah dididik dari usia 6 tahun, 9 tahun sudah dibawa ke Syam. Mun ayeuna mah meureun pengusaha, anaknya 6 tahun itu udah dibawa ke perusahaan ya, biar tahu bagaimana kerja bapaknya. Dan di usia 20-an tahun itu Nabi Muhammad sudah berdagang sampai ke luar negeri ya, ke Syam. Nyamun ayeuna mah teu kudu ke luar negeri lah, ka Andir atuh, Ciroyom, ke Caringin. Dan menunjukkan bahwa Nabi memang dari sejak muda itu punya karakter pekerja keras ya. Tidak diam, berusaha mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Kemudian Maisarah ya, yang menemani Nabi SAW sering menceritakan ke Khadijah. Maisarah ini pembantu Khadijah, bagaimana kemuliaan akhlak Nabi sehingga Khadijah ingin menikahinya. Tapi di sini ada beberapa riwayat ya, yang menunjukkan bukan Khadijah tentu yang menginginkan ke Nabi. Ternyata Nabi SAW pun ketika tahu Khadijah janda, beliau karena mungkin ada kedekatan ya, biasa kan cinta itu karena kedekatannya, cinlok, cinta lokasi. Nabi SAW itu sama menyuruh pembantunya Naba'ah, tolong lihat bagaimana Khadijah itu sebenarnya. Sampai Nabi minta izin ke Abu Thalib ya, ingin melamar Khadijah dan kemudian menikahi Khadijah ya. Jadi ini sebagai keterangan tambahan ya, bahwa Nabi SAW lelaki normal, tong dianggapkeun Nabi teh bagur pisan nepikeun ka dilamar ku awewe gitu. Seakan-akan Nabi SAW
tidak ada keinginan menikah gitu, enggak ya. Jadi riwayat-riwayat yang ditulis oleh Ibnu Hajar di sini menunjukkan bahwa Nabi pun ada keinginan ke Khadijah. Kemudian Nabi yang melamar, ya, menyuruh Nab'ah untuk melihat dari jauh ya. Dan Khadijah ini di zaman jahiliyah itu panggilannya Thahirah, persis seperti Nabi Al-Amin. Kalau Khadijah At-Thahirah, At-Thahirah itu perempuan suci ya, saking baiknya akhlak beliau dan mampu menjaganya ya. Terus di sini ada dialog ya sebelumnya, bahwa Khadijah itu menilai Nabi SAW ini sebagai orang yang akan banyak mengubah umatnya, karena udah kenal cukup lah ya dari interaksi di bisnis itu. Jadi ada dialog ya, bahwa Nabi SAW, kata Khadijah, itu akan mengubah kaumnya persis seperti seorang nabi. Jadi Khadijah itu sudah tahu konsep Nabi, dan memang bukan Khadijah saja sebetulnya. Kan sederhana ya, orang Arab itu biasa dagang di Syam. Syam itu kan Suriah, Palestina, dulu negara Kristen ya, Maghreb Kristen. Suriah, Palestina sampai ke Turki. Turki itu kan Romawi ya. Romawi itu negara Kristen. Dan sedikitnya berinteraksi ya dengan orang Kristen, orang Yahudi, tahu konsep Nabi. Maka dari itu kata Khadijah, Anda itu seperti Nabi gitu. Lalu kemudian ini kata Khadijah, walakinni arju an takuna antan nabi alladzi satub'atsu. Saya berharap atau setidaknya menduga Anda ini seperti Nabi yang akan diutus. Ini di usia Nabi 25 tahun ya, sebelum menikah. Kemudian ada dialog, kalau memang begitu bagaimana? Wallahi lain kuntu ana huwa qad tana'tu indi ma laudin wa abadan ya. Jadi ada dialog, kalau memang demikian ya, saya akan membela Anda ya sampai semaksimal mungkin. Dan janji itu kemudian betul dipenuhi ya, sebagaimana kita sudah tahu di riwayat-riwayat setelah Nabi atau di masa-masa awal. Kan wahyu itu diawali dengan Nabi selalu mimpi selama 6 bulan, dan mimpi Nabi itu selalu betul kejadian. Istilahnya itu ar-ru'yah shadiqah. Jadi selama 6 bulan itu setiap apa yang Nabi mimpikan benar wae kejadian. Sehingga Nabi ingin menyendiri di Gua Hiro, yang memang kebiasaan adat orang jahiliyah dulu, kalau ada sesuatu yang menggelisahkan itu banyak menyendiri, khalwat ya di Gua Hiro. Itu Khadijah mendukung total di usia Nabi 40 itu. Dan sudah mapan ya, tinggal ke bulan-bulan, wah pemajikan orangnya tinggal ke bulan-bulan meureun teu ngambek, karena kita belum mapan. Kalau Nabi sudah mapan saat itu, atau usia 25 sudah dagang ke Syam, berarti geus hebat lah. Mun aya mah dagang online teh wah nya pelangganna geus loba gitu. Sampai kemudian pulang menggigil, mengaku ada seorang datang. Nah, Khadijah kan langsung ingat, langsung dibawa ke Warokoh. Warokoh itu pamannya orang Kristen, ya, orang Kristen ikut ajaran Nabi Isa. Dan sesudah kata Warokoh, ini akan menjadi nabi persis seperti Nabi Musa dulu diutus pada kaumnya. Dari sana
Khadijah mulai total yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan segenap jiwa, raga dan harta yang untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya, pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah ini sangat banyak. Di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali ini kan menantu Khadijah. Khairun nisaiha Maryam wa khairun nisaiha Khadijah. Meski Ali menikahi Fatimah itu sesudah Khadijah wafat, ya, Khadijah wafat kan di usia Nabi 50 tahun. Jadi Khadijah wafat itu sesudah 10 tahun sesudah 25 tahun berumah tangga dengan Nabi. Kan Nabi menikah 25 tahun, kemudian wafat Khadijah ketika Nabi 50 tahun. Tahun 10 kenabian. Ada yang menyebut tahun 7, tapi Ibnu Hajar di sini menegaskan dari berbagai riwayat yang paling kuat tahun 10 Hijriah. Jadi 10 tahun Nabi jadi Nabi itu dibela oleh Khadijah, ya. Dan saat itu Ali belum menikahi Fatimah, ya. Nanti di Madinah baru Ali menikahi Fatimah. Kata Ali, Nabi SAW bersabda, khairun nisaiha Maryam wa khairun nisaiha Khadijah. Sebaik-baik istri pada zamannya adalah Maryam, dan sebaik-baik perempuan, maaf ya, bukan istri, perempuan pada zamannya adalah Khadijah. Jadi hadis ini nggak perlu dipertentangkan dengan hadis keutamaan tentang Aisyah, ya, Fatimah, karena beda zaman, ya. Khadijah wafat kan Fatimah masih muda, masih gadis. Aisyah juga ketika Khadijah wafat usianya baru 3 tahun, ya, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Aisyah, ya. Dan Nabi kan menikahi Aisyah itu sebelum hijrah, jadi di usia 6-7 tahun, ya. Aisyah kemudian menjelaskan radhiyallahu anha, qalat ma ghirtu ala imra'atin lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak cemburu kepada seorang istri Nabi pun seperti cemburunya aku kepada Khadijah. Kenapa cina ke istri Nabi yang lain tidak cemburu? Ya ada, udah pada tahu, ya, Aisyah punya keunggulan lebih dibanding istri-istri lainnya, terutama dalam hal ilmu, ya. Halakat qabla an yatazawajani, padahal beliau meninggal sebelum Nabi menikahi aku. Jadi maksudnya mah teu pernah bareng gitu. Ya gitu pun cemburu teh, ya istri kahiji itu istri kedua bareng pantas cemburu. Iya mah henteu, ini wafat lalu nikah lagi gitu kan ke Aisyah. Kenapa? Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, karena aku sering sekali mendengar beliau menceritakan Khadijah. Jadi jangan dianggap tidak cinta sama istri yang baru kalau suami banyak menceritakan istri sebelumnya, terlebih yang sudah meninggal gitu. Dan kecemburuan ini bukan sesuatu yang dosa, ya. Mendosa maku Nabi dimarahi, ya, dicarek gitu, disalahkan. Nabi yang membiarkan saja kata para ulama, karena cemburu itu tabiat alami perempuan yang dimadu, ya, yang dipoligami. Jadi kalau jangan poligami nanti cemburu, atau bapak mau poligami terjadi bisa cemburu istrina, salah, ya. Dah cemburu mah teu poligami ge cemburu, ya gitu. Dah cemburu itu kan tanda cinta. Jadi cemburu ini bukan dosa dan tidak usah menjadi pertimbangan. Wah ini gara-gara pencemburu, udah cenah hiji dewe cenah.
asal tentu tidak membawa pada sikap yang dosa, ya, pasea, apalagi saling membunuh, ya, takut dibagi waris, dibagi rata. Wa amarahu Allah an yubashshiraha bi baitin min qasab, dan Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan kabar gembira bahwa Khadijah akan memiliki istana di surga dari mutiara. Wa in kana layadbahu syah, dan sungguh kalau beliau menyembelih kambing, menaina memberi mencit ayamnya, kambing di Arab buat makan, buat keperluan makan sehari-hari. Fayuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhunna, selalu memberikan hadiah kepada teman-temannya, kolega-kolega Khadijah, kerabat Khadijah, yang cukup buat mereka. Angaroy cenah Khadijah deui cenah gitu. Ini tolong kasihkan ke ibu anu, ini ke bapak anu, temannya Khadijah, kerabatnya Khadijah, kakak Khadijah, adik Khadijah. Sampai dalam riwayat lain Khadijah lagi, seakan-akan di dunia enggak ada istri kecuali Khadijah, kata Aisyah. Dan Nabi hanya tersenyum saja. Ya, tadi sesulan ku Nabi. Cemburu, ya. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa, ya, menjelaskan basyaron Nabi. Ditanya oleh Ismail, betulkah Nabi pernah memberitahukan bahwa Khadijah akan masuk surga? Ini sekali lagi menegaskan yang sudah kita bahas, bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan 10-10-nya, ya, banyak termasuk Khadijah. Cuma itu mah yang dalam satu ceramah Nabi menyebutkan 10 orang itu, gitu. Maka ini ditanya, betul cenah Khadijah pernah Nabi sampaikan berita bahwa beliau akan masuk surga? Kata Abdullah bin Abi Aufa, na'am, baitin min qasabin la sohoba fihi wala nasoba, rumah istana dari mutiara yang tidak ada kebisingan padanya dan tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena amal utama dari Khadijah itu adalah membela Nabi dari kebisingan orang-orang jahiliyah, ya. Orang yang paling galak pun, preman pun, kalau bertemu dengan ibu-ibu yang berwibawa, sieun, ya, menghargai, ya. Nah itulah posisi Khadijah. Ketika Nabi dihina, langsung membela, ya, menghadapi para penghinanya. Kan Khadijah sudah terhormat dari sebelumnya, ya, wanita at-thahirah, jadi wibawanya tinggi. Mun ayeuna saha meureunnya? Ibu Megawati. Tekau Ibu Megawati ngomong, geus Presiden Jokowi jempe. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kali Nabi ada yang menghina, selalu membela, ya. Jadi ini akhlak mulia seorang istri, menjadi pendamping, pembela, ya. Ngabela salaki lain ngilu ngadadatkeun salaki. Ya, kadang ngilu ngadadatkeun, ngilu riweuh, ya. Bukan membela suami. Wala nasoba, dan tidak akan lelah. Kenapa? Karena Khadijah dulu di dunia hidupnya lelah membela Nabi. Tentu lelah itu tanda kutip, ya. Beliau membela Nabi dengan hartanya, dengan tenaganya, ya, melayani Nabi, kebutuhan Nabi, ya, mendukung dakwah Nabi, ya, sampai berlelah-lelah. Ayo urang mah pan geus capek balik ka imah tambah capek. Jadi kalau Nabi pulang ke rumah capek, dihilangkan kelelahannya oleh Khadijah, dibantu, ditambal gitu, dan didukung penuh. Nah, ini teladan ya bagi ibu-ibu. Salaki geus capek teh tong sok nambah ka capek. Justru menghilangkan lelahnya. Nya cenah ada suami natara ngaleungitkeun ka capek istri, ya.
Kan capeknya istri sudah kita bahas, itu karena hatinya yang kurang zikrullah. Saya capek-capek nanya di bumi gitu nya memang capek. Tapi kan masih bisa istirahat, masih bisa tidur, kecuali wanita karir ya. Beda dengan bapak-bapaknya, kecuali bapak-bapaknya noloba sare. Ya, di pasaren kemana ya? Sare sore. Jadi secapek-capeknya ibu ini Khadijah memberikan teladan, tetap harus berusaha menghilangkan capeknya suami. Meski tentunya suami juga sama ke istri, tapi karena beda kadar ya, Nabi mencari nafkah, Nabi berdakwah. Mun nama bapak ya udah cari nafkah, aktif di masjid gitunya, aktif di jamiah gitu, balik ke imah tambah rungsing. Nah itu kan kurang bagus ya. Jadi harusnya istri itu mendukung ya, mendukung total suaminya. Kehendak ibu masa capek-capek nage masih kena bisa istirahat. Eueuh dunungan nu nyarekan, eueuh customer anu ngambek gitu. Beda dengan bapak ya, aya dunungan nu nyarekan, customer nu ngambek. Kemudian hadis Abu Hurairah, ata Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang bagaimana dulu Jibril bersikap kepada Khadijah. Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuhnya Jibril wae karena Nabi Muhammad tidak manggil nama tapi Rasulullah. Istrinya pun tidak manggil nama tapi Rasulullah. Hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha inaun fihi idam au ta'am au syarab. Sebentar lagi Khadijah datang bawa wadah yang isinya ada makanan, ada lauk pauk, ada minuman. Fa idza hiya atat ka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau dia nanti udah datang ke rumah, tolong sampaikan salam kepadanya dari Robnya dan dariku. Jadi Allah wae nitip salam ke Khadijah. Saking apa? Saking belanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qusub la sakhaba fiha wala nasaba. Dan beritahukan kepada Khadijah bahwa dia nanti akan punya istana di surga dari mutiara, yang di sana nanti dia tidak akan mendengar bising, gaduh ya, pararea omong, dan tidak akan merasakan kelelahan. Nah di sini juga para ulama ada diskusi tuh, berarti lebih utama Khadijah dibanding Aisyah. Kalau Aisyah salamnya hanya dari Jibril, kalau Khadijah salamnya hanya dari Jibril dan dari Allah langsung. Ibnu Hajar membahas panjang lebar, ujung-ujungnya wallahu a'lam ya. Kenapa? Ya wallahu a'lam memang. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mau dirinya dibanding-banding dengan Nabi lainnya. Meski semua sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terbaik. Jadi kalaupun kita menilai Khadijah yang terbaik, nggak usah mendiskreditkan Aisyah. Aisyah lebih baik, nggak usah mendiskreditkan Khadijah. Ya. Sama saja, dua-duanya juga terbaik. Jauh kene ti urang. Terlebih ya karena hadis-hadis tentang perempuan terbaik itu banyak. Contoh di hadis Abu Musa, kamula minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam wa Asiyah. Banyak lelaki yang menjadi sempurna, tapi perempuan yang sempurna itu hanya dua, yaitu Maryam dan Asiyah. Apa maksud sempurna di sini? Sempurna dalam level kenabian menurut para ulama. Kenapa? Karena kan
Khadijah juga sempurna, Aisyah juga sempurna, Fatimah juga sempurna dalam pengertian perempuan yang baik ya. Cuma memang yang level sampai kenabian itu meski tidak jadi nabi, Maryam dan Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Makanya sampai diabadikan di Al-Quran surat At-Tahrim 2 ayat terakhir ya. Dan sisi keistimewaannya karena Maryam itu tidak bersuami, tapi lalu dihina pelacur, tapi berhasil mendidik anaknya ya menjadi nabi gitu. Meski memang nabi anugerah dari Allah, tapi ngurus anak sabar kuat sendiri, teboga salaki gitu, cari kurma sendiri ya, cari makan sendiri. Nama naon single parent. Termasuk Asia. Kalau Asia ini cerminan dari istri yang suaminya bejat, sabejat-bejatna salaki, tetap istrina soleh, mampu mengawal Nabi Musa ya. Jadi Asia Nabi Musa, kalau Maryam Nabi Isa. Itu kan dua nabi yang utama dalam di Bani Israel. Kemudian di riwayat lain, laqad fuddilat Khadijah ala nisa'i ummati kama fuddilat Maryam ala nisa'il alamin. Khadijah itu lebih utama di atas perempuan umatku sebagaimana keutamaan Maryam di atas semua perempuan seluruh alam. Jadi Maryam lebih paling utama, itu semua sepakat karena di Al-Qur'annya juga begitu. Kemudian dalam riwayat lain, afdalu nisai ahlil jannah Khadijah wa Fatimah wa Maryam wa Asia. Sebaik-baik perempuan penghuni surga Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asia. Kenapa Aisyah nggak disebutkan? Dalam kesempatan lain disebutkan. Jadi hadis-hadis ini saya sependapat dengan ulama, semuanya menunjukkan ada keutamaan. Gak usah kita kemudian banding-banding. Kemudian hadis terakhir dijelaskan oleh Aisyah, istadzanat Halatu bintu Khuwailid. Bertamu Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah, adiknya Khadijah. Halah binti Khuwailid ini juga besan Nabi karena putranya Abu Robi itu dinikahkan kepada Zainab. Zainab kan putri Nabi, kakaknya Fatimah, kakaknya Ummul Kulsum, Ruqayyah ya. Kalau Ummul Kulsum, Ruqayyah kan ke Utsman, kalau Fatimah ke Ali. Nah, Zainab ini putri tertua dinikahkan ke Abu Robi' yang itu putra dari Halah binti Khuwailid, putra adiknya. Jadi kakak adik gitunya. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafastidana Khadijah. Mendengar suara Halah itu Nabi seakan-akan mendengar suara Khadijah. Farta'ali dzalik, Nabi langsung terenyuh sambil berkata, Allahumma Halah, ya Allah, ini Halah mengingatkan kepada Khadijah. Ini di Madinah ya. Karena Nabi berumah tangga dengan Aisyah sesudah di Madinah. Jadi Halah ini berarti ikut putranya masuk Islam, bertamu ke Nabi. Jol ingat Nabi ke Khadijah. Nah saat itu kata Aisyah, faghirtu, aku pun cemburu. Lalu kata aku, ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamro'is sidaqaini halakat fiddar. Kenapa sih cenah kamu masih ingat saja nenek-nenek ya, atau nenek artinya ibu-ibu Quraisy yang sudah merah kedua pipinya ya, yang sudah meninggal udah lama cenah gitu. Maksudnya ya karena Nabi menikahi Khadijah, kan Khadijah lebih tua gitu. Tapi ini bukan menghina, bukan. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah kan sudah mengganti kamu dan lebih baik, yaitu aku gitu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kecemburuan itu
bukan sesuatu yang dosa. Dan Aisyah kan maksud perkataan ini bukan menghina Khadijah, tapi hendak menghibur Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa cinta itu punten ya buat ibu-ibu ya, tidak serta-merta dengan dibagi cinta kemudian berkurang cinta. Apakah Nabi kurang cintanya ke Aisyah? Henteu atuh geus aya laguna komo ayeuna. Aisyah itu istri yang paling cintai, tapi bukan berarti tidak boleh mencintai perempuan yang lain. Wah cenah ieu gara-gara ustaz nerangkeun. Ini kan normal. Jadi meskipun Nabi sangat mencintai Aisyah, tapi Nabi masih saja mengingat Khadijah gitu. Jadi dengan berbagi cinta itu tidak akan mengurangi cinta sebetulnya. Jadi mun kasarna ka Aisyah 100 nya, tuluy ke Khadijah 100 jadi 200. 200%. Ya, itu beberapa hadis terkait keutamaan Khadijah, mudah-mudahan jadi teladan khususnya buat ibu-ibu ya, bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mangga bila aya nu bade nambihan. Mangga. Ya bingung bagi bapak bicara. Bingung poligami baik. Ini Ustaz. Nabi itu 26 tahun. Dia 40, dia itu berdagang. Itu belum jadi nabi tuh. Ya belum. Apa itu tidak diceritakan waktu jadi nabinya gitu. Terus saja ini berdagang ke sana ke sana. Tapi kapan nabinya ini dijadikan nabi gitu? Dia terus-terusan nabi terus dari permulaan gitu maksudnya. Itu yang diceritakan di sana itu. Iya kan. Bagaimana itu? 40 tahun ya. Iya. Ya tapi kan masa saya menyebut Muhammad ya pasti saya sebut Nabi. Bukan Nabi betul, tapi di sana cerita waktu jadi Nabi. Mohon. Tahu bapak ya. Itu gitu. Dan ini betul saja dari permulaan. Terima kasih. Ya pertama saya kan berarti harus tetap menyebut Nabi, tidak mungkin Muhammad. Yang kedua saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa ini sebelum jadi Nabi ya, jelas sebelum jadi Nabi. Yang mungkin pertanyaan Pak Haji itu apakah sebelum Nabi itu jadi teladan? Ya harus jadi teladan kalau memang mulia ya. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia pilihan Allah, sudah disetting sebelum jadi Nabi pun. Itu kan tadi kata Khadijah, saya berharap kamu itu jadi nabi gitu kan. Ya. Nah itu. Hanya tidak cerita waktu 40 tahun jadi nabi, baru tahu ya terus-terusan bisa diceritakan soal nabi kan. Ya kan yang tidak saya ceritakan mungkin saya lupa atau saya menganggap sudah pada tahu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Ya kalau tidak ada cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.